Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Syah dan rekan saya Susi Susanti. Kami dari kelompok kecil 4, angkatan 23, kelompok 3, CPNS Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021. Pada kali ini, kami akan menyampaikan tugas kelompok mengenai analisis isu global. Baiklah, kepada rekan saya persilakan untuk memaparkan. Sebelum masuk pra-analisis, kita perlu tahu dulu apa itu korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Teori penyebab korupsi ada beberapa, tapi kita akan bahas tentang teori willingness and opportunity. Satu yaitu kesempatan akibat lamanya sistem atau kurangnya pengawasan. Yang kedua adalah keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Masuk pra-analisis isu korupsi. Yang pertama dari sisi pemerintah yaitu kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya dan kurangnya pencegahan praktik korupsi di bidang perizinan, ekspor-impor pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang kedua dari segi masyarakat yaitu rendahnya pengetahuan dan sikap pesimisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga dari sisi akademisi yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran, karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan, berbangsa dan bernegara. Yang keempat dari sisi pengusaha yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Yang kelima yaitu dari sisi media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih memberikan rating dan menapis isu korupsi. Analisis pemecahan isu dengan metode USG. Yang pertama, isu masalah, yakni Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga menerima suap dan gratifikasi senilai 5 miliar dari Direktur PT Agung Perdana Bulukumba sebagai fee untuk proyek infrastruktur. Kemudian yang kedua ada kerjasama dan melakukan tindak pidana suap untuk proyek pengembangan PLTU Riau sebanyak 5 miliar rupiah kepada Eni Suraki selaku anggota Komisi Energi DPR RI. Yang ketiga, Bupati Cianjur Yanrianto Muhtar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemotongan dana alokasi khusus atau PDA. Yang keempat, masih kurang berperannya media massa dalam mencegah tindak pidana korupsi. Kelima, komunitas anti korupsi di Indonesia kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, dari sekian 5 masalah ini, yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu isu masalah yang pertama dengan urgensi 5, seriousness 5, dan growth 5. Sehingga total keseluruhan yakni 15 poin. Menganalisis isu korupsi dengan teknik fishbone. Nah, di sini korupsi disebabkan dari berbagai macam aspek, yakni yang pertama ada perilaku individu, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan juga aspek organisasi. Pertama, perilaku individu. Perilaku individu yang menyebabkan korupsi yang pertama adalah sifat tamak atau rakus, moral yang tidak kuat, gaya hidup yang konsumtif. Kemudian ada aspek lingkungan. Dukungan keluarga, ajakan teman. Selanjutnya, aspek organisasi, yakni kelemahan sistem pengendalian manajemen, tidak adanya kultur budaya organisasi yang benar, dan juga kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Untuk aspek ekonomi, yakni kebutuhan yang semakin meningkat, serta penghasilan yang kurang, sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Alternatif pemecahan masalah korupsi, yakni ada 2 perbaikan, yakni perbaikan sistem dan juga perbaikan